Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua akan mendapatkan kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian tentang kenikmatan surga. Sebelum kita mengisahkan, merasakan kenikmatan surga, mari kita kunjungi dahulu azab neraka. Apakah azab neraka itu? Azab neraka itu adalah manusia yang mendustakan Allah di dalam hatinya. Azab neraka itu adalah manusia-manusia yang mengingkari Allah di dalam hatinya. Azab neraka itu adalah manusia-manusia yang selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya dengan dirinya sendiri di hatinya. Itulah alam neraka dan itulah alam azab yang pedih. Maknanya di dalamnya kita takkan pernah puas dengan kehidupan ini. Hati kita selalu kurang dan kurang, haus dan haus akan kenikmatan duniawiyah ini. Diberi rezeki sedikit, minta lagi. Diberi lagi, minta lagi. Hati kita haus di dalam pergulatan dunia ini. Karena di dalam hati kita belum ada iman, belum ada takwa. Karena di dalam hati kita selama ini telah menjadikan dunia, telah menjadikan harta, telah menjadikan kenikmatan dunia sebagai Tuhannya di hatinya. Jadi perkara-perkara tentang dunia lebih utama, lebih wujud, lebih nyata di dalam hati kita yang berkuasa atas hati ini daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakan dunia. Ada di dalam firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Barang siapa yang kufur kepada nikmatku, maka azabkulah yang paling pedih akan menimpanya. Terus bagaimana kita caranya bersyukur agar kita tidak kufur terhadap kenikmatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua? Terutama nikmat apa? Nikmatnya hidup. Dengan hidup inilah kita bisa merasakan nikmat. Dengan hidup ini pula kita merasakan azab yang pedih. Kenapa? Karena kita selama ini mengaku-akui hidup ini hidup manusianya, maka dia terkena azab yang pedih dan akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, selalu dihadapkan kepada ketakutan-ketakutan, dihadapkan kepada kebanggaan-kebanggaan, dihadapkan kepada kemuliaan-kemuliaan, kekayaan-kekayaan duniawi saja, yang mana bersandar semua itu kepada hawa nafsunya sendiri. Apakah hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah hidup yang telah teraku-akui sebagai hidup manusianya. Itulah hawa nafsu. Meskipun sholat, ya memakai hawa nafsunya. Meskipun ibadah, memakai hawa nafsunya. Kenapa? Karena manusianya lebih wujud di dalam hatinya daripada Tuhan yang telah mewujudkannya. Karena hidup manusianya lebih nyata di hatinya daripada hidup Tuhannya yang nyata di hatinya. Maka dari itu manusia takkan pernah bisa bersyukur karena asyakur tidak ada. Karena asyakur tidak wujud. Karena asyakur tidak hidup. Karena asyakur tidak berkuasa atas diri manusianya di hatinya. Karena manusianya masih mengaku-akui bahwa hidup ini, hidup manusianya, otomatis manusianya merasa menjadi Tuhannya kehidupan dan badan ini. Maka dari itu, hidupnya selalu kurang, hidupnya selalu ketakutan, hidupnya selalu didera penderitaan. Karena itulah alam jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang selalu mendustakan Allah, hati yang selalu mengingkari Allah, hati yang selalu mengkufuri Allah di dalam hatinya, karena di dalam hatinya ia merasa dirinya yang lebih berkuasa atas hidup dan badan ini daripada Allah, daripada Tuhannya selama ini. Maka dari itu, itulah tanda-tanda manusia yang belum bertuhan. Manusia yang tak punya Tuhan, melainkan aplikasi di dalam hatinya sebagai setan dan iblis yang terkutuk, yang tak mau sujud kepada keadamannya. Malah Allahnya diadamkan, malah Allahnya digoibkan, malah Allahnya yang ditiadakan di hatinya. Daripada dirinya yang diadamkan, daripada dirinya yang ditiadakan, daripada dirinya yang dimatikan di dalam hatinya. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata. Sebelum manusia mengenal Tuhannya, manusia telah menjadi Tuhan bagi dirinya masing-masing. Inilah kita selama ini berada di dalam alam kejahiliaan,
dalam alam kebodohan, dalam alam anar yang begitu panas membakar hati kita selama ini. Di dalam hati kita, kita tak sanggup menerima omongan atau perkataan jelek sedikit. Ada perkataan, ada omongan yang jelek sedikit yang menyinggung diri kita, kita tak mampu menahannya. Pasti panas, panas, panas. Kenapa? Karena kita ada di dalam nerakanya Allah. Dan di dalam surganya iblis dan setan. Apa? Cintanya hanya kepada gemerlapnya dunia saja. Jadi nyatalah antara surga dan neraka bagi kita, bagi manusia yang sudah kembali kepada fitrah Tuhannya, kembali kepada kesucian Tuhannya, kembali kepada kemuliaan Tuhannya di hatinya daripada kemuliaan, kesucian, dan kehadiran kewujudan diri manusianya sendiri di hatinya. Maka dari itu para rasul, para nabi menyeru kepada seluruh manusia, baik dulu ataupun sekarang ataupun yang akan datang nanti, para utusan-utusan Allah, para manusia yang sudah mengikuti Allah dan Rasulnya, ati Allah wa ati Rasul, orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, diutus menyeru manusia agar kembali juga kepada Tuhannya. Jadi cerita para nabi, cerita para rasul zaman dahulu, bila itu dikatakan hanya dongeng-dongeng belaka, berarti anggapan kita semua Rasulullah sekarang tak ada, apalagi nanti. Padahal Rasulullah selalu ada di setiap zamannya, tiap-tiap diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ibrahim, silakan yang membuka Al-Qur'annya. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Inilah penjelasan bahwa setiap kaum itu ya ada rasulnya. Makna rasul di sini bukan rasul secara syariat yang selama ini kita pahami. Kalau rasul dan nabi secara syariat yang selama ini kita pahami, ya zaman dulu, zaman sekarang tidak ada. Adanya zaman dulu saja adanya. Maka bila kita beranggapan Nabi dan Rasul itu hanya ada pada zaman dahulu saja, apa gunanya Al-Quran ini? Hanya sebuah dongeng belaka. Karena di sisi Allah, Al-Quran ini nyata. Hak keberadaannya ya saat manusia membacanya, saat manusia itu hidup. Jadi Al-Quran ini berguna ketika dulu zaman mereka masih hidup. Berguna bagi mereka yang zaman sekarang masih hidup. Dan berguna bagi mereka yang akan datang yang masih hidup.
Jadi Al-Quran ini Al-Quran hidup, uripe Allah. Jika tak ada hidup, apa kita bisa mengerti tentang Al-Quran? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tafakuri, hayati artinya. Dan kami tidak mengutus seorang pun Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Apa tanda-tanda Allah menyesatkan kita? Tanda-tandanya apa? Bila Allah menyesatkan kita, tanda-tandanya adalah bila Allah menaruh kita di dalam anar jahanamnya Allah, tanda-tandanya adalah hati kita selalu ingkar kepada Allah. Hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Hati kita selalu tidak menerimakan kodok dan kodarnya Allah. Dan hati kita selalu tidak puas kepada apapun yang diberikan Allah kepada kita. Itulah tanda-tanda kita disesatkan Allah. Kita dimasukkan neraka jahanamnya Allah yang berbahan bakar badan-badan yang diaku-akuinya dan hidup, yakni kerasnya hati melebihi kerasnya batu, yakni hidup yang masih diaku-akui oleh manusianya. Itulah manusia-manusia yang disesatkan Allah. Itulah manusia-manusia yang masih tinggal di neraka jahanamnya Allah.